Halo, saya Safira Nurul Azmi. Saya Tarisa Asatin. Saya Isma Kartika Putri. Kami dari kelompok 5. Berikut adalah macam-macam pipet yang ada di laboratorium. Yang pertama ada pipet ukur, berfungsi untuk mengambil, memindahkan, dan mengukur larutan ataupun cairan sesuai dengan yang diinginkan. Berikut cara membaca pipet ukur 10 mili. Cara bacanya dilihat dari garis yang paling bawah yang menyentuh ke air. Setiap garis kecil menunjukkan 0,1 mili. Dan cara membacanya itu terbalik. 1 ml itu ditunjukkan oleh garis 9, 2 ml di garis 8. Jadi cara membacanya dari bawah ke atas. Kebetulan di lab kami ada dua macam pipet ukur, yang 5 mili dan 10 mili. Selanjutnya ada pipet volume. Untuk cara pembacaannya berbeda dengan pipet ukur, karena pipet volume ini volumenya sudah pasti sesuai angka yang ada di pipetnya. Jadi kita cukup menambahkan larutan hingga menyentuh tanda tera. Sebelum lanjut ke pembahasan pipet berikutnya, di sini ada bola isap. Ia berfungsi untuk membantu pipet mengambil larutannya. Cara penggunaannya, tekan huruf A yang ada di atas bersamaan dengan bolanya yang dipencet dan pastikan tidak ada udara di dalam bola. Lalu satukan ujung pipet dengan ujung bola isapnya. Kemudian ambil larutan dengan menekan huruf S, dan jika larutan terambil secara berlebih, tekan huruf E untuk mengeluarkan larutannya. Selanjutnya ini ada mikropipet. Dia berfungsi untuk memindahkan cairan dengan volume yang sangat kecil. Cara mengambil larutannya cukup tekan tombol yang ada di atas dengan satu fase seperti di video. Untuk mengeluarkan larutannya tekan dengan 2 kali tekan atau 2 fase seperti di video. Lalu ini dia pipet terakhir, yaitu pipet tetes. Dia berfungsi untuk mengambil larutan dalam volume yang sedikit. Alat lab selanjutnya ada buret. Dia berfungsi untuk menuangkan cairan dengan jumlah tertentu di bawah 50 mili atau untuk proses titrasi. Buret itu yang batangnya ya, sedangkan untuk yang penjepitnya itu disebut klem dan statis. Dia berfungsi untuk menjepit buret dalam proses titrasi. Cara untuk melakukan titrasi, pertama masukkan titran ke dalam buret dengan bantuan corong kaca. Hati-hati dengan kesalahan paralaks ya, jadi kita cara bacanya itu harus sejajar dengan mata. Kemudian analit plus indikator yang sudah bersatu di dalam labu Erlenmeyer ditaruh di bagian bawah buret dan mulai teteskan titran sedikit demi sedikit ke dalam analit. Jangan lupa labu Erlenmeyernya diputar supaya kita tahu ada perubahan warna pada analit. Jika sudah ada perubahan warna pada analit, catat volume titran yang masuk ke dalam analitnya. Nah, kita lanjut ke alat lab berikutnya. Di sini ada gelas beker, gelas kimia atau gelas piala. Dia berfungsi untuk mencampur dan membuat larutan. Selanjutnya ini ada botol semprot yang diisi Aquades. Dia berfungsi untuk membersihkan alat lab dari sisa-sisa larutan. Selanjutnya ada mortal dan alu. Dia berfungsi untuk menghaluskan bahan kimia yang tadinya bentuk padatan diubah menjadi bentuk serbuk atau kristal yang kecil-kecil. Selanjutnya ada kaki 3 dan kawat kasa. Kawat kasa berfungsi untuk mendistribusikan panas dan digunakan sebagai alas untuk menahan labu atau beker gelas pada saat melakukan pemanasan. Sedangkan kaki 3 berfungsi sebagai penyangga pembakar spiritus. Nah, di sini juga ada cawan porselen. Dia adalah wadah untuk pemijaran atau pemanggangan yang tahan sampai 100 derajat Celcius. Dan alat pembakarnya adalah bunsen, yang di dalamnya itu diisi cairan spiritus yang akan mengeluarkan api dalam ukuran kecil. Alat lab lain yang berhubungan dengan pembakaran adalah penjepit krus. Dia berfungsi untuk menjepit cawan porselen ketika dalam keadaan panas. Terdapat bunsen yang lain, yaitu bunsen burner. Dia berfungsi untuk pemijaran dalam suhu yang lebih besar. Selanjutnya ada plat tetes, berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia dalam jumlah yang sangat sedikit. Dan yang dipegang ini adalah indikator asam basa dan universal. Dia berfungsi untuk mengidentifikasi keasaman larutan atau zat. Selanjutnya ini terdapat berbagai jenis ukuran labu ukur, berfungsi untuk membuat atau mengencerkan larutan dengan ketelitian yang tinggi. Lalu ada batang pengaduk kaca. Dia berfungsi untuk mengaduk bahan kimia atau larutan yang direaksikan. Selanjutnya terdapat berbagai gelas ukur yang memiliki fungsi untuk mengukur larutan dengan jumlah tertentu atau volume tertentu. Selanjutnya adalah Erlenmeyer yang tadi sudah disebut. Dia adalah wadah untuk larutan yang dicari konsentrasinya. Dia juga berfungsi untuk mengaduk titran dan indikator ketika dititrasi.
Selanjutnya ini adalah vakum desikator, dia berfungsi untuk menghilangkan air dan kristal dari hasil pemurnian. Selanjutnya ini adalah tanur, dia memiliki fungsi untuk pengabuan dan dia memiliki suhu dari 50 derajat Celcius hingga 600 derajat Celcius. Kemudian ini adalah corong pisah, memiliki fungsi untuk memisahkan dua larutan yang tidak bercampur karena adanya perbedaan massa jenis. Corong pisah biasanya digunakan untuk proses ekstrasi. Lalu terdapat neraca analitik yang berfungsi untuk menimbang massa suatu zat. Tingkat ketelitian ini lebih tinggi dari neraca timbangan. Lalu yang terakhir di sini ada rak tabung reaksi, berfungsi untuk menaruh tabung reaksi, sedangkan tabung reaksinya berfungsi untuk mereaksikan bahan kimia, menumbuhkan atau membiarkan mikroorganisme pada media cair dan untuk pengujian kualitatif. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Dadah.